Maya lebih daripada Pinkan, nggak ada. Maya juga kalau nggak ketemu Pinkan nggak jadi ratu yang ngetop, karena Pinkan suaranya lebih bagus dari Mariah Carey. Ya istilahnya kalau gua sama Maya harusnya berdua. Gua nggak ada yang Maya harus lebih tinggi, gua sama Maya. Kenapa baru diungkap sekarang? Ya karena gemes, gua dijahatin terus. Maksudnya dibilang gua jelek, gua udah lihat dia sama Boy William, dibilangnya sama Pinkan duetnya Zong. Makanya suaminya Zong diambil orang. Nah, ayo bagaimana no? Kalau udah suami diambil susah. Kalau gua diambil kan gua dibuang ratu, diambil sama Pak Ian Johana, Sony Music. Gua dikontrak lagi, dibuang satu kontrak. Gua pikir gua akan jadi gelandangan, ya. Banyak kata-katanya Mas Dhani juga yang jelek-jelekin aku kalau aku buka sekarang. Tapi aku disyukurin jadi orang susah apa segala macam. Hari ini aku susah nggak? Hari ini aku punya 50 perusahaan. Kalian bilang aku tuh pisang goreng, bodo amat. Gue beli Alphard sendiri, misal dari atas sampai bawah, operasi 200 juta apa segala macam. Gue yang bayar semuanya. Mau apa gue mah sekarang sombong-sombong aja. Soalnya capek diomongin jadi orang susah. Orang gue nggak susah. Maya no yang susah, kelakuannya kayak orang susah, jelekin orang. Oh gue mah sama Raffi tos, sama-sama orang kaya. Mana sempet ngurusin orang. Seneng dah lu, seneng dah semuanya. Oke Mbak, 19 tahun itu dibuka. Panas. Mbak, 19 tahun akhirnya dirimu dibuka. Akhirnya lo mau mengungkapkan dengan Maya, padahal kemarin kan baru ketemu, terus pernah masih satu panggung. Iya, aku pikir kan malah berdamai. Maksudnya kan aku juga nyamperin dia di panggung di Bandung kan karena lihat deh muka aku deh. Waktu pertama kali aku ketemu Maya, aku kan polos kayak orang bego. Sampai hari ini juga aku kayak orang bego. Orangnya polos-polos aja. Jadi aku bener-bener nggak ada maksud. Tapi lumayan lah kalau aku bela diri. Aku kan dipanggil TV kan lumayan, jadi ya viral lagi gitu. Kemarin aku suruh Raffi Ahmad cerai, viral lagi ya kan. Ya jadi Bilar juga aku suruh cerai tuh si Lesti. Jangan mau lah sama Bilar mah nggak cinta sama lu gitu. Jadi ya udahlah. Pokoknya sekarang netizen tuh nggak boleh dibohongin. Gue kasih yang beneran ya. Terserah mau dibilang Pinkan lemes, Pinkan apa. Ya gue cuma bela diri. Makanya jangan jelekin orang. Gue juga nggak terima dijelekin gitu. Ya harusnya bersyukur kan punya penyanyi gue di kayak gue kan orangnya bersyukur punya Maya. Ya jangan mentang. Yo guys, balik lagi bersama saya tentunya Oke Kevin. Nah ini masuk lagi ke kasusnya Ahmad Dhani ya, Maya Estianty ketawa nih katanya. Lihat ini baru kali ini setuju dengan omongan Dhani ya. Nah ini kita seperti apa guys videonya dari ini, kita reaction bareng-bareng ya. Udah sudah baik kayak gini ya. Maksudnya Benar-benar ada juga sudah baik kayak gini ya. Maksudnya yang cantik kayak gini ada juga gitu. Terakhir oh yang cantik ini ada juga, yang terakhir yang cantik kayak gitu. yang cantik kayak gitu Maya Estianty yang saya tahu. Waduh. Waduh. Dan kita nggak pernah ada yang namanya tembak-tembakan yang misalnya, kita pacaran yuk, nggak pernah ada. Selama kita jalan hampir 3 tahun pacaran tuh tidak pernah ada statement kita pacaran yuk, nggak pernah. Katanya bener nggak sih yang nembak akhirnya bapak dirimu? Iya, bokap gue. Akhirnya gimana ceritanya? Nembak, bukan nembak. Namanya nembak Irwan. Tahun kedua kita jalan, bapak nanya. Oh, bapak nanya. Tapi itu aku udah insting tuh, udah punya feeling. Aku bilang sama Mas Irwan, Mas, kalau mau sowan lebaran ke rumah, jangan lama-lama ya. Takutin ntar bapak nanya yang aneh-aneh. Bener, nyampe ngobrol bentar. Nah Irwan, bapak pengen ngobrol, mati gua langsung, aduh. Waduh. Nah ini ada Sujiwo Tejos saja sampai ngomong begitu, berarti memang sudah terkenal di kalangannya. Waduh. Begini lah. Saya harus ngomong itu fitnah dong. Karena apa? Saya punya karir politik yang cukup cemerlang. Ini nggak boleh jadi batu ganjalan ke depan gitu loh. Nah, harus saya selesaikan saat ini gitu loh. Nah, ini menarik sekali karena ini menjadi isu yang sekian tahun nggak selesai-selesai. Sebenarnya kita mau fokus pada dampaknya ke anaknya. Kalau misalnya Mbak Sani dikasih kesempatan untuk memberikan saran kepada Mas Dhani, ya, terkait dengan case hidupnya agar juga tidak berdampak negatif pada anaknya. Dhani nggak bisa dikasih saran, dia keras kepala orangnya dari dulu. Gimana sih Dhani? Dhani mau 1000 psikolog nggak akan didengerin. Bener juga ya, karena Mas Dhani nggak bisa dikasih tahu karena keras kepala.
Waduh. Bukti di mana Maya tangan-tangan pernah berhubungan dengan seorang laki-laki. Mau digosipin selingkuh sama kayak siapa, sempet kan gue juga kena sama suami gue digosipin selingkuh dengan sambungan-sambungan video dengan gue EGP. Nih balasan dibalas kayak gini aja, yang Ono langsung panas. Nah, sempat disindir oleh Dani, langsung dikasih paham sama Irwan Musri ya. Yang panas. Aduh. Nih, kemarin viral karena pakai perhiasan mewah senilai 10 miliar, kini foto bareng David Beckham menyala Bun Maya. Waduh. Artinya Ahmad Dhani ini nggak pantas. Tuh, Ahmad Dhani nggak pantas menjadi wakil rakyat katanya, guys. Menjadi perwakilan kita di DPR. Pernah lihat Instagramnya Ahmad Dhani bicara mengenai konstituen? Pernah lihat di Instagramnya Ahmad Dhani mensosialisasi kegiatan resesnya? Nggak ada. Yang ada dia bilang, saya memperjuangkan rakyat musik. Omong kosong lu Ahmad Dhani. Ini nggak sepele. Dan ini dilakukan oleh seseorang yang tidak sepele juga. Anggota DPR RI, sebuah partai penguasa. Satu. Kedua, membidangi Komisi 10. Yang dimana Komisi 10 itu membidangi seni, budaya, pendidikan, olahraga. Seni dan budaya. Kalau sekelas anggota DPR yang membidangi budaya nggak ngerti konsep kehormatan suku, agama, dan ras ini, saya udah nggak paham lagi. Saya udah nggak paham lagi. Pantes nikahnya dibiayain. Beda banget El dan Dul berpihak ke ibu kandung Al Ghazali kok katanya gitu. Enggak juga gitu. Bagi saya kadang kita memang memperlukan Cinta banget dan nggak bisa jauh dari anak-anaknya. Makanya pas awal dulu udah gede, dia bikin lagi yang baru 2. Waduh. Ini ada lagi nih, Heri Nugraha ngakak dengar ini. Dia lupa kalau Mulan bekas orang katanya. Waduh, benar juga ya. Silahkan maju di ruangan ini atau se-Indonesia yang pernah ngerasain Maya sama Mulan. Itu cuma satu orang, namanya Ahmad Dhani. Ya? Dan bagaimana rasanya ya cuma saya yang tahu. Bener ya. Padahal Mulan ya bukan gadis pada saat itu ya, sudah punya anak juga. Orang ini mana tahu rasanya, nggak tahu. Jadi kalau ngomong kayak berlian ini, Iya nggak tahu, mereka apa berlian sama batu nggak bisa beda. Waduh. Ketika kesayangan Pak D disuruh nyanyi. Panon poe disasate, panon poe disasate. Disasate. Waduh guys, emang suaranya Mulan tuh bagus sih, cuma emang karakternya aja ya, karakternya mungkin yang ya kalian tahu sendiri ya, yang merebut temennya sendiri itu guys, jadi ya bikin nama dia jelek gitu. Nah ini ada kelihatan ekspresi Bunda Maya sangatlah berkelas saat Dhani membanggakan istrinya saat Ari Lasso dan Mulan berdua di depan Bunda Maya. Beda dengan kita, kalau dibanggakan sama suami malah klepek-klepek ya. Bunda Maya seperti muak banget katanya gitu guys ya. Waduh. Nah ini yang terakhir, ada anomali yang terakhir sangat mengerikan. Setelah lihat ini pasti kalian paham kenapa mereka dirujak sampai sekarang. Betul keluarganya saya mohon maaf. Saya akui saya salah, saya hilaf. Ini Cutari ya, di sini ada adiknya Raffi Ahmad. Ini adalah juga. Dan itu jangan saya masuk dosa dan Nah ini ada lagi. Waduh, itu dia guys beberapa info terkait Dhani, Maya Estianty dan Mulan ya. Menurut kalian gimana nih setelah melihat beberapa info dari mereka? Bisa tulis di kolom komentar reaction kalian ya. Terima kasih dan kita akan bertemu lagi di video selanjutnya. See you guys.